Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi nih di pembelajaran bab 3, yaitu mengenai kedaulatan negara Republik Indonesia. Siapa di antara kalian yang memimpin doa untuk pembelajaran kita kali ini? Siapa? Ezra, silakan Ezra, dipimpin Ezra. Nggak apa-apa Ezra. Silakan Ezra. Ini tujuan Udah, Miss. Sudah. Udah. Ini tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, mengembangkan bentuk kedaulatan secara disiplin dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua, kalian dapat mengidentifikasikan prinsip kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dengan sikap disiplin. Yang ketiga, tujuan pembelajaran itu adalah memahami penerapan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang keempat, kalian memaparkan bentuk pelaksanaan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini tujuan kita. Kemarin kan kita udah bahas nih mengenai bentuk-bentuk kedaulatan, teori-teori kedaulatan yang berkembang. Ada teori kedaulatan Tuhan, ada teori kedaulatan raja, ada teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan rakyat. Jadi ada 5 teori kedaulatan. Nah, di sini udah masuk ke slide berikutnya. Sudah ada tampilannya apa belum? Sudah. Ini sudah terlihat? Sudah. Kita ngebahas negara Indonesia. Kita ngebahas negara Indonesia itu punya 2 kedaulatan yang mesti kalian tahu ya. Ada 2 kedaulatan yang mesti kalian tahu. Apa coba? Lena, saya minta tolong dong, kedaulatan negara Republik Indonesia yang kamu tahu kedaulatan apa? Yang dipakai sama Indonesia. Lena, kedaulatan apa, Lin? Kedaulatan negara Indonesia itu kedaulatan yang dipakai di Indonesia, kedaulatan apa yang kamu tahu? Suaranya Lena nggak kedengeran nih. Coba Giovanni, kedaulatan negara Indonesia apa itu Gio? Salah satunya kedaulatan apa yang dipakai Indonesia? Ezra? Kedaulatan apa Ezra? Coba yang Ezra tahu. Kedaulatan? Kedaulatan rakyat. Ya, itu jangan dilupa, kedaulatan rakyat ada di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea keberapa Zra? Alinea keempat, betul, alinea keempat. Jadi harus diingat, salah satunya Indonesia itu memakai teori kedaulatan negara. Oke, nah di sini lihat, negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Ditegaskan lagi, nggak cuma dalam Undang-Undang Dasar, tapi dijelaskan juga dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 ayat 3. Bunyinya apa? Bunyinya gini, pasal 1 ayat 2 itu adalah negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Sedangkan pasal 1 ayat 3 yaitu adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Itu mesti diingat ya. Ada 2 teori kedaulatan negara Indonesia. Kedaulatan apa tadi? Karan?
Yang pertama, kedaulatan apa? Indonesia punya kedaulatan apa? Rakyat. Yang kedua? Iya, tuh, hukum. Nah, ini ada pemaparan materi video, silakan diperhatikan. Suaranya kedengeran? Terdengar suaranya? Oke. Stop. Berdasarkan kedaulatan rakyat. Landasan hukum Indonesia menganut kedaulatan rakyat tadi ditegaskan pasal 1 ayat 2. Terus yang kedua yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia alinea ke-4. Kita berhentikan presentasi. Nah, tadi Miss sudah sampaikan LKPD mengenai materi kita kali ini ya. Tadi ada LKPD itu kepanjangannya apa? Lembar Kerja Peserta Didik. Tadi Miss sudah sampaikan videonya, Miss sudah sampaikan mengenai materinya tentang pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 ayat 3. Ya, pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 ayat 3. Alisa, tadi pasal 1 ayat 2 menjelaskan negara Indonesia berkedaulatan apa, Alisa? Berkedaulatan rakyat. Betul, berkedaulatan rakyat. Rizla, tadi kalau pasal 1 ayat 3, negara Indonesia berkedaulatan apa, Rizla? Apa, Rizla? Berkedaulatan apa tadi? Rizla suaranya hilang nih. Coba siapa yang tahu tadi pasal 1 ayat 3 negara Indonesia berkedaulatan apa tadi? Siapa yang tahu di antara teman-teman? Ya, betul. Berkedaulatan hukum. Giovanni. Makasih Giovanni atas jawabannya. Terima kasih Alisa atas jawabannya. Jawabannya benar. Nah, kita langsung kerjakan mengenai LKPD yang tadi saya sampaikan di WhatsApp group dan di Google Classroom yang sudah saya sampaikan ya. Silakan kalian kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit ya. Saya kasih waktu antara kalian. Habis itu nanti salah satu di antara kalian yang udah Miss tunjuk lagi ke temennya. Nah, sekarang Miss mau tunjuk Ezra. Silakan Ezra, jawab LKPD yang tadi saya sudah berikan. Jawaban nomor 1 apa? Pasal 1 ayat 2 sudah berjalan maksimal atau belum? Sudah atau belum? Belum. Kenapa Ezra? Kalau menurut Ezra kenapa belum? Masih banyak? Menurut saya ibaratkan oleh misalnya menghentikan ini dan Oke deh. saya mau melempar ke Alisa, Miss. Oke, silakan Alisa, jawab Alisa. Untuk pasal 1 ayat 2 saya karena masih banyak rakyat yang belum bisa mengutamakan pendapat mereka karena belum bisa didengar oleh tinggi. Dan untuk pasal 1 ayat 3 belum juga karena hukum masih bertindak tidak adil seperti petinggi-petinggi jika melakukan korupsi hanya dijatuhi hukum yang tidak terlalu berat seperti dijatuhi hukum penjara 5 tahun. Sedangkan para rakyat kecil yang mencuri dapat dijatuhi hukum yang berat seperti penjara 10 tahun. Ya, sip. Terima kasih Alisa. Alisa mau lempar ke siapa lagi? Untuk soal
Lina. Lina, silakan Lina jawab soal tadi LKPD yang udah disampaikan. Pasal 1 ayat 2 menurut saya sudah berjalan dengan baik karena rakyat sudah berhak memilih wakil negara. Dan pasal 1 ayat 3 maksimal karena perlakuan rakyat boleh semena-mena kepada orang bersalah padahal bersalah. Oke deh, terima kasih. Stop. Ya, jawaban dari teman-teman tadi semua sudah menjawab LKPD yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, untuk kali ini kita akhiri pembelajarannya mengenai kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana punya dua teori kedaulatan yang berlaku di Indonesia secara. Untuk pembahasan selanjutnya untuk minggu depan itu masih sama tentang tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, prinsip-prinsipnya apa. Nah, itu nanti minggu depan kita bahas. Nanti setelah ini nanti ada evaluasi yang akan saya sampaikan di Google Classroom. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Untuk doa, saya minta Fadil dong untuk berdoa. Fadil, silakan ditutup pembelajaran kita kali ini berdoa.